وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق الله العظيم. Shadaqallahul Adzim, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan dengan merdu sekali oleh Kaila. Assalamualaikum Kaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah luangkan waktu hadir di sini ya Kaila ya. Ya, sama-sama. Masya Allah. Dan kali ini istimewa karena Kaila hadir tidak sendiri, tapi hadir bersama dengan ibunda tercintanya, yaitu Ibu Ana ya. Ibu Ana, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Masya Allah. Masya Allah. Ibu, pertama saya kagum dengan Ibu. Ibu mendapatkan anugerah dari Allah yang luar biasa. Masya Allah. Seorang anak, seorang putri yang ternyata Allah berikan kelebihan atasnya. Ya, Allah muliakan bisa menghafal Al-Quran walaupun penglihatannya terbatas atau tidak bisa melihat. Nah, apa sih rahasianya Ibu? Waktu Ibu hamil itu tahu nggak bahwa kondisi Kaila itu memang seperti ini, tidak bisa melihat? Belum, nggak ada sih, nggak Nggak ada ada, ya seperti itu. Jadi kita taunya kakak ada kelainan di penglihatan itu di usia 3 bulan, Om David, seperti Setelah itu. lahir, Setelah lahir, baru lihat bahwa ada baru kondisi ketahuan seperti itu di 3 bulan usia kakak. Waktu pertama kali melihat seperti itu ya Bu ya, namanya orang tua, ada perasaan gimana Ibu? Masya Allah, ya pastilah ya manusiawi, pasti perasaan kami, apalagi beliau anak pertama kami, Ya. ya pasti hancur banget lah, Mm-mm. Om. Jadi merasa bahwa Allah ini tidak adil seperti itu, karena kok kami yang diuji seperti ini. Mm-mm. Padahal keluarga besar tidak ada yang seperti ini kan. Semuanya alhamdulillah dikarunia dengan anak-anak yang cantik, sempurna, normal, dengan panca indera yang normal. Tapi kenapa harus saya? Gitu. Seperti itu sih, pernah ada ungkapan seperti itu ke Allah, ada kecewa, ada marah, seperti itu. Manusiawi sih saya rasa seperti itu. Manusiawi ya Bu ya, artinya Iya. mungkin ada perasaan menyalahkan diri sendiri juga ya Bu ya, Benar, ada apa mungkin ini? ada apa, mungkin saya pernah, mungkin ada dosa yang pernah saya lakukan sehingga Allah memberikan ujian besar ini, seperti itu sih Om. Masya Allah. Tidak semua orang loh Bu bisa mencoba untuk ibaratnya bisa seperti sekarang ya, berprasangka baik sampai akhirnya Keila bisa menjadi salah satu anak yang dibanggakan dan bahkan salah satu kalau saya bisa bilang ini anak bangsa yang membanggakan, anak Masya bangsa ya, Allah, orang Masya Indonesia Allah, yang membanggakan. Hafiz Quran loh, Masya Allah, Masya Masya Allah. Allah. Gimana ngelatihnya Ibu sama Keila ini bisa hafiz Quran? Jadi alhamdulillah, jadi semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia ya Om. Jadi semuanya dibalik kekurangan pasti ada kelebihan yang Allah berikan. Allah. Seperti itu. Jadi Masya Allah kita lihat kelebihan yang Allah sudah berikan, yaitu daya ingat yang bagus, Masya terus pendengaran juga yang kuat. Jadi ya kita dengerin yang baik-baik. Siapa tahu dengan cara itu kakak bisa menjadi anak yang bermanfaat. Awalnya seperti kita sih, saya dan suami bukan penghafal Al-Quran. Namun Masya Allah, Allah karuniakan anak yang kita bilang ini anak istimewa ya, Masya Allah, dibalik keterbatasannya tapi mampu menghafal Al-Quran. Awalnya sih cuma diperdengarkan aja sih Om. Iya, iya. Di usia 7 tahun itu kita coba memperdengarkan hal-hal yang baik yang kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah yang paling baik. Iya. Jadi kita perdengarkan murotal karena setahu saya anak tunanetra seperti ini kan
yang paling peka adalah indera pendengarannya. Pendengarannya, Seperti itu. Jadi iya, iya. makanya kita lewat karena seperti itu akhirnya saya memperdengarkan murotal. Kita memperdengarkan tiap hari dengan rutin. Masya Allah bukan hanya beliau menyimak tapi bisa menghafal juga, Menghafal. Masya Allah. Jadi Masya Allah. apa yang diperdengarkan keluar juga sesuai dengan apa yang didengar, seperti itu. Allah. Jadi kayak semacam alat rekam seperti itu, Masya Dan Allah. sama persis ya. gitu Sama ya. persis Nah, dengan apa yang didengar. waktu itu, sekarang maaf, Kayla boleh ngobrol sama Kayla ya? Assalamualaikum Boleh. Kayla. Boleh, boleh. Ya, Kak David mau nanya nih, Kayla sendiri, kan Ya. ibu bilang dari usia 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun ya. Masih inget nggak tuh 7 waktu di usia itu kan ikut juga di TV juga ya? Iya, Acaranya apa namanya? 10 tahun itu. Ya 10 tahun ya. Usia 10 tahun itu apa? Itu nama acaranya apa? Kayla Hafiz pertama. Indonesia. Hafiz Indonesia. Dan itu seluruh Indonesia menyaksikan penampilannya Kayla pertama kali. Usia 7 tahun Kayla mulai menghafal Quran. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat Kayla itu seneng sama Al-Quran awal pertama kalinya? Ya, untuk awal-awalnya sih eh, ya seneng aja gitu menghafalkan Al-Quran dari umur 7 tahun karena Kela sudah menyaksikan nenek itu tiap hari ngaji. Nenek tiap kali ngaji. Ya, tiap hari ngaji, tiap hari megang Al-Quran. Awal-awalnya Kela nanya, Nek, ini apaan sih gitu kan? Yang kayak buku ini apa gitu? Dan keutamaannya apa gitu? Kata nenek ini Al-Quran dibaca oleh semua umat Islam. Allahu Akbar. Ini adalah kitab Allah. Allah yang berbicara kepada kita katanya. Allah. Nah di situ Kela merasa tertarik dengan indahnya Al-Quran itu yang nenek baca. Iya. Nah, pas Kela udah mulai menghafal Al-Quran, makin kesini, makin hati ini makin nyaman aja dengan Al-Quran. Dan di situ Kela mulai memahami bahwa Masya Allah, Al-Quran ini mempunyai banyak keistimewaan dan banyak keberkahan. Salah satu keberkahannya Kayla bisa memberikan kedua orang tua Kayla ini berangkat haji. Alhamdulillah bisa berumroh juga bersama keluarga Kayla. Dan bulan September kemarin 2022 bisa diundang langsung ke kerajaan Brunei Darussalam Masya Allah. sebagai tamu kehormatan kerajaan. Allah. Dan itu yang kenapa Kayla ini termotivasi untuk menghafal Al-Quran, salah satunya adalah Kayla gak mau buta 2 kali. Maksudnya buta 2 kali gimana Kayla? Ya, maksudnya yang di sini Kayla itu sudah dibutakan di dunia, ditambah lagi Kayla harus buta lagi di akhirat. Karena di situ Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Surah Toha ayat 124 yang mana Allah menjelaskan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Karena dia itu berpaling dari peringatan yaitu Al-Quran. Gitu. Jadi Kayla berharap dengan hafalan-hafalan Al-Quran Kayla bisa melihat wajah kedua orang tua Kayla di surga. Amin ya Allah. Bisa berdampingan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan dan memberikan syafaat untuk kedua orang tua Kayla insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Saya tergetar hatinya waktu Kayla bilang, saya nggak mau dibutakan 2 kali, nggak mau buta 2 kali, buta di dunia dan buta di akhirat. Kayla, banyak orang yang di dunia matanya bisa melihat,
Tapi belum tentu nanti kelak di akhirat matanya bisa melihat. Masya Allah. Kela, kita secara fisik orang awam ngelihat Kela nggak bisa melihat. Tapi hari ini kita belajar bahwa Allah berikan kemuliaan, kelebihan kepada Kela yang hari ini bisa menggetarkan jutaan orang yang menyaksikan dan juga mungkin yang ada dalam studio ini. Gitu. Diingatkan kita untuk dekat lagi dengan Al-Quran. Pada saat Kela mulai pertama kali belajar Al-Quran, itu kan Kela melalui pendengaran. Kela bisa belajar ini, apa baca pakai braille bisa? Alhamdulillah sejak usia 11 tahun. 11 tahun sudah bisa pakai braille, Quran braille ya. Mm-mm. Masya Allah. Sekarang Kela, di depan Kela ini banyak ibu-ibu dan juga jutaan orang menyaksikan seperti kondisi Kela. Apa kira-kira yang Kela mau sampaikan untuk semuanya? Untuk Kawan-kawan yang sama dengan Kela atau yang orang tua yang punya anak dengan keterbatasan? Untuk para orang tua yang mungkin mempunyai anak yang sama seperti Kayla, penyandang disabilitas, terutama tunanetra, jangan putus asa untuk menjaga, membesarkan dan merawat anak-anaknya. Karena merekalah yang akan menolong para orang tua semua dengan mereka menghafalkan Al-Quran. Seperti sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia nanti akan datang pada yaumil qiyamah menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Apalagi jika mereka menghafalnya. Jadi pelajarilah anak-anaknya untuk membersamai dan istiqomah bersama Al-Quran dan selalu bertawakal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Bu, ada yang mau nanya? Silahkan. Fadol, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lela dari Cilodong, Depok. Terharu sekali ya mendengarkan. Saya ngebayangin kalau saya punya anak seperti Kayla. Jadi merasa bahwa benar-benar ibunya sungguh luar biasa. Di balik anak yang luar biasa pasti ibunya itu luar biasa. Jadi perlu kesabaran karena ada keterbatasan ya seperti penglihatan. Tentunya Kayla itu sehari-harinya mungkin dibantu sama ibunya yang sangat sayang sekali. Begitu, seperti pakai pakaian barangkali ya Bu kan gak bisa sendiri. Nah, yang saya mau tanyakan, adakah pernah tersirat di hati Ibu rasa habis kesabaran terhadap Kayla setelah menghadapi ujian ini? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernah seperti itu, pernah merasa, dah saya nggak sanggup dengan ujian ini. Itu 16 tahun yang lalu pada saat beliau baru-baru divonis kalau beliau buta total, seperti itu. Namun dengan kesabaran, keikhlasan dan mungkin lihat dari anaknya juga sih Om, Ibu. Jadi pas lihat anaknya yang begitu ikhlas, begitu kuat sehingga energi-energi itu kayak tertransfer ke bundanya gitu. Bahwasanya anaknya saja yang diuji kuat, gimana dengan saya? Harusnya saya lebih kuat lagi. Saya adalah support sistemnya kakak gitu kan, harus lebih kuat. Kalau saya yang lemah, gimana dengan anaknya? Seperti itu, dulu seperti itu. Tapi pas lihat anaknya kuat, Masya Allah,
saya pun semakin kuat kalau insya Allah saya akan dibantu dengan Allah. Gitu. Pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu akan datang ke saya karena dengan ikhlasnya, sehingga dengan keikhlasan itu Allah akan menolong saya. Saya meyakini itu aja. Pokoknya ikhlas, saya berdoa aja, minta pertolongan terus sama Allah. Dan lihat kakak juga yang setiap hari ceria, nggak pernah sedikit pun itu nggak pernah ada keluhan terkeluar dari lisannya bahwa kenapa bunda, kenapa begini, nggak pernah. Selalu tersenyum, selalu bahagia. Jadi itu yang membuat saya pun Masya Allah, saya harus kuat, saya harus bangkit, saya harus bisa lebih lagi agar bisa sama-sama sama-sama merawat dan membesarkan kakak Kaila hingga saat ini, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah sih. Masya Allah. Kaila, Ya, suatu saat nanti mau nanya ini, iya. gimana perasaannya? Bila tiba saatnya Kaila harus menikah. Masya Allah. Kalau Kaila nikah, itu kan ibu berarti Kaila tinggal kan? Apa gimana nanti pada saat menikah? Siap nggak ninggalin ibu punya keluarga sendiri? Atau gimana? Atau pengen tinggal sama ibu nanti ke depannya? Kalaupun pada saat nanti menikah, Mm-mm. walaupun nanti berbeda rumah, insya Allah pasti ada pendamping Kaila gitu. Masya Jadi Kaila tetap insya Allah membersamai orang tua walaupun nanti beda tempat tinggal. Allah, tempat tinggal. Tapi Kaila tetap selalu mendukung orang tua Kaila, selalu menemani orang tua Kaila. Karena bagi Kaila itu, terutama bunda tak akan pernah bisa tergantikan. Allah. Walaupun Kaila sudah nikah, tapi kewajiban Kaila tetap berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Nyari rumahnya jauh apa dekat sama ibu nanti? Ayo. Maunya dekat apa jauh nyari rumahnya? Dekat insya Allah. Dekat insya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hari ini kita belajar dari Kaila. Kiai, guru-guruku. Banyak orang tua yang kadangkala menyesali apa yang dia dapatkan. Ya, bisa punya anak, kelakuan anaknya bandel, ya, atau mungkin bahasa psikologinya itu anaknya itu aktif, ya, susah diajak ngomong, ya, akhirnya marah dan ngomelin anaknya. Ada lagi yang dapat anak kelihatannya sehat, normal, cerdas, ya, berprestasi, tapi pada saat usia tertentu baru umur 20 tahun meninggal dunia. Ya. Anak cuma satu-satunya, ujian Allah macam-macam. Tapi terlepas dari itu semua, apa sih kira-kira pesan yang bisa kita ambil dari yang dialami oleh Kaila ini? Silakan Kiai Jumarudin. Ya, luar biasa ya Kaila ini. Poin yang terkait dengan ayat-ayat yang kita bahas tadi. Ya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah berikan kesulitan berupa penglihatan. Ya kan? Tapi Allah senantiasa ketika ada yang kurang dari seseorang, senantiasa Allah ganti dengan kelebihan yang lebih baik dan yang lebih berkah. Maka orang bersyukur, sebagaimana tadi dibacakan oleh Kaila tadi, adalah orang yang senantiasa fokus pada kelebihan, bukan kekurangan. Coba bayangkan jika ibu bahkan Kaila fokus kepada mata yang diuji oleh Allah. Maka apa yang akan terjadi? Mengeluh, ya kan? Menderita, sedih. Tetapi ketika syukur, syukur itu adalah melihat nikmat. Lawannya dari syukur, kaper. Itu dalam bahasa Arab, kufur dengan kaper dalam bahasa Inggris sama. Kafara artinya menutup. Orang yang kufur nikmat adalah orang yang menutupi nikmat. Nikmat gak kelihatan, yang kelihatannya kurang aja. Subhanallah. Dan bahkan kalau kita memahami Asmaul Husna, Allah yang maha adil.
Sesungguhnya semua manusia di dunia ini, jika yang dinilai bukan cuma uang, dinilai totalitas. Sesungguhnya kita sama-sama kaya. Sesungguhnya antara kita dengan orang lain gak ada bedanya. Kita sama-sama memiliki nikmat dengan kalkulasi yang sama. Jika yang dihitung bukan cuma harta. Ya, 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 ya. Nah, maka ayat yang dibacakan Kaila tadi pesannya apa? Fokuslah, lihatlah kelebihan. Yusronnya yang lihat. Apa yang mudah dari saya ini? Apa kemudahan yang Allah berikan kepada saya? Fokus kepada kelebihan. Karena tidak ada orang yang diberikan kekurangan kecuali Allah gantikan dengan kelebihan. Masya. Sayangnya orang fokus kepada kekurangan. Fokus kepada usrin, yusron. Usrin, sulitnya. Sehingga dia buta bahwa Allah telah menggantikan kesulitan ini dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang lainnya. Baik, Masya Allah. Subhanallah, itu pesannya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Baik, silakan Kiai, mungkin waktunya singkat, mungkin bisa ditambahkan apa yang disampaikan Kiai Jumaruddin. Saya cuma ingin menambahkan apa yang disampaikan guru saya Kiai Jumaruddin bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah anugerah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang diciptakan Allah sia-sia. Mungkin secara kasat mata Kaila memiliki kekurangan, tapi luar biasa kelebihan beliau jauh di atas kita yang memiliki kelebihan. Kita bisa melihat, bisa menatap, bisa memandang, tapi kita tidak ada yang hafal Quran. Saya yakin yang hafal cuman kulhu sama kulya. Dan ini pelajaran Kiai. Iya, iya. Nabi telah memberikan kita sebuah proses. Nabi telah memberikan kita nasihat, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslim, man razaqahullahu waladan. Siapa orang yang diberikan titipan anugerah berupa anak, fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Maka wajib orang tua itu mengajarkan agama, pendidikan akhlak dan ilmu agama. Wa man taraka waladan, siapa orang tua yang meninggalkan anaknya dalam keadaan aliman, orang yang alim ngerti agama, maka razaqahullahu syafa'atah, anak tersebut akan jadi penolong orang tuanya. Kaila mohon maaf tidak bisa melihat seperti kita, tetapi sudah menghajikan orang tuanya. Artinya sekelas saya tidak bisa, sekelas Mas David belum bisa, mungkin sekelas Kiai Jumhar belum bisa, tapi beliau sudah bisa. Untuk apa? Menghafal Quran dengan kekurangan. Intinya syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai. Bu, kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan bukakan wawasan kita untuk melihat kelebihan yang ada di diri kita. Kaila dan Ibunda, kita lihat Kaila dekat dengan Al-Quran dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pesan dari neneknya. Sampai kata-kata yang disampaikan Kaila tadi menyentuh hati kita. Jangan sampai aku buta 2 kali, buta di dunia dan buta di akhirat. Semoga apa yang hari ini kita saksikan jadi pelajaran penting bagi kita untuk menjadikan semua yang kita kerjakan semata-mata untuk dekat kepada Allah. Sehingga pada saat kita dapat kesulitan, dapat ujian, yang kita lihat hanya Allah dan Allah juga yang berikan kita kemampuan untuk melihat kemudahan yang ada di sekitar kita. Begitu ya Kiai ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak ya Kiai. Terima kasih banyak Bunda, terima kasih sudah dapat ilmu. Kita akan bahas lagi tentang ujian, kita akan bahas tentang segala hal yang ada di sekitar kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.